jadi hari ini saya akan membicarakan tentang bisnis bersama bintang tamu kita yang sudah menggeledah bisnisnya sampai luar-luar. Oke, untuk ini langsung saya panggil bernama Aikal. Oke, siap. Ya, Mas. Mas, ya. Alhamdulillah. Oke, ini kita langsung aja Mas ya. Langsung. Langsung saya mulai podcastnya hari ini tentang bisnis yang beredar, yaitu Pak Aikal. Saya akan bertanya nih Pak Aikal. Ya, gimana silakan. sih awalnya jadi bisnis besar dari usaha kecil-kecilan, khususnya buat anak-anak pelajar SMK sekarang nih? Oh, jadi yang pertama itu anak SMK itu punya model keterampilan Iya. kalian belajar praktik tata boga, desain grafis, teknik, komputer, tata busana, otomotif dan banyak hal lagi. Skill-skill ini sebenarnya bisa langsung diuangkan bahkan tanpa harus buka usaha besar kan. Contoh dari yang bisa kita uangkan itu apa Pak Aikal? Jadi yang pertama buat pelajar TKJ, RPL, multimedia. Yang pertama itu ada jasa desain logo atau poster. Bisa kerjain dari kamar, modal laptop dan skill editing. Yang kedua editing video atau konten TikTok. Banyak UMKM butuh editor cepat dan murah. Yang ketiga servis laptop ringan. Kayak install ulang, bersihin laptop, setting jaringan kecil, lumayan banget buat nambahin jajan tuh. Yang kedua ada buat pelajar tata boga. Jualan makanan kekinian, contoh dessert box, roti kukus, cireng isi, dan dimsum. Yang kedua ada catering kecil untuk keluarga sekitar. Misalnya pesanan lauk harian, nasi kotak, atau cemilan. Yang ketiga ada baking pre-order. Jadi nggak bikin banyak, hanya buat pesanan supaya nggak rugi. Yang ketiga ada buat pelajar tata busana. Yang pertama ada jahit permak baju, kayak potong celana, pasang resleting, ngecilin baju. Yang kedua ada bikin tote bag atau pouch handmade. Laku banget buat anak sekolah nih, Gar. Yang ketiga ada pre-order seragam simple, buat adik kelas, teman atau tetangga. Yang keempat ada buat pelajar otomotif, cuci motor panggilan, modal air dan sabun, tapi hasilnya bisa besar kalau tekun. Yang kedua ada servis ringan, seperti cek ban, ganti oli, bersih-bersih, mesin sampel. Yang ketiga ada jual aksesoris motor kecil-kecilan. Nah, yang kelima ini buat semua jurusan, jualan pulsa atau paket data, dropship tanpa modal, stiker custom, reseller skincare atau aksesoris. Ini semua bisa dilakukan dari rumah tanpa harus keluar modal yang sangat besar. Oke, itu dari itu semua yang bisa kita dapati dari pelajar ya, dari SMK. Ya, Nah, jadi itu apa sih yang bisa kita lakukan dengan modal awalnya, contohnya peralatannya, atau skill-skillnya. ya. Itu yang pertama, mulai dari skill yang kamu punya. Itu nggak perlu nunggu jago, mulai aja dari yang bisa kamu lakukan sekarang. Yang kedua, gunakan peralatan yang sudah ada. Contohnya, punya HP itu cukup buat jualan, punya laptop sekolah bisa buat editing, punya dapur bisa jualan makanan. Intinya, jangan terpaku modal uang, modal utama itu kemauan dan kreativitas. Yang ketiga, mulai dari lingkungan terdekat. Contohnya ada teman kelas, guru, tetangga, saudara. Ini circle pertama yang paling gampang untuk jadi pelanggan. Yang keempat, manfaatkan media sosial. Itu ada posting proses bikin produk sebelum atau sesudah editing, testimoni teman. Orang itu lebih percaya kalau melihat bukti nyata. 5. Atur waktu belajar. Contohnya, ini penting karena kamu tetap pelajar. Gunakan sistem jadwal produksi. Misalnya, terima order hanya hari Sabtu sampai Minggu atau setelah pulang sekolah. Pak Aikal, kita punya ketakutan yang besar untuk memulainya atau takut gagal itu gimana sih cara menghadapinya? Yang pertama buat takut mulai nih, cara mengatasinya. Mulai kecil, gak perlu langsung jualan besar. Satu pelanggan pertama itu sudah langkah maju. Yang kedua, atau malu promosi. Pikir gini, orang gak baca pikiran kamu. Kalau
Kalau enggak promosi, mereka nggak tahu kamu jualan apa. Ketiga, waktu bentrok sekolah. Buat sistem pre-order atau batasi jumlah pesanan. Ingat, kualitas lebih penting daripada banyak. Takut gagal. Moral itu bukan akhir, itu latihan buat bisa lebih baik. Berarti kita harus lebih kreatif dan lebih tidak malu aja Ya, untuk memulai bisnis agar Benar. berkembang besar. ya benar. Oke, mungkin itu dari pekerjaan yang mungkin di luar rumah atau ada yang di dalam rumah ya. Benar. Tapi bisa gak sih kalau kita usaha rumahan bisa jadi cuan yang bisa kita lakukan dalam rumah? Bisa, karena seperti pohon, usaha itu tumbuh perlahan tapi pasti. Awalnya kecil, cuma jualan sedikit, untung sampai 10.000 atau 20.000 per hari. Tapi lama-lama kalau dirawat bisa berkembang. Contohnya, punya pelanggan tetap, punya skill lebih mahir, bisa upgrade alat kerja, bahkan bisa jadi profesi. Setelah lulus SMK, usaha rumahan itu seperti nanam bibit. Kalau kamu konsisten, nanti akan jadi pohon yang terus menghasilkan cuan. Oh, jadi itu yang telah kita simak ya, Ya. yang akan bisa berkembang dari bisnis kecil kita. Benar-benar. Kita bahas hari ini jadi tentang usaha mengenai ketika kita pelajar SMK atau masih sekolah. Semoga dengan podcast ini kamu semakin termotivasi. Amin. Dan ada kegiatan yang akan bisa menjadi uang gitu. Dan ada inovasi buat mulai usaha kecil dari rumah. Ingat, sukses itu bukan nunggu nanti tapi mulai dari sekarang. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.